إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, ya, kita masuk dalam panggilan ini. Kita mengaku beriman, maka dengarkan panggilan Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat, patuh, nurut kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang sukses, orang yang menang, orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ahibati fillah, di awal surat Al-Mulk, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha besar Allah, maha agung Allah, maha berkah Allah Jalla Jalaluhu. Di tangannya segala kerajaan, di tangannya segala kepemilikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kematian itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan dialah yang menciptakan kehidupan. Kita dulu tidak ada, dan sekarang kita ada. Bapak kita dulu nggak ada, mbah kita dulu juga nggak ada, anak-anak kita dulu nggak ada, lalu jadi ada. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Azza wa Jalla, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Ahibati fillah, manusia selalu ingin menjadi yang terbaik, termulia, terhormat, teragung, terhebat, terpintar, tersegalanya. Allah tanamkan di diri kita jiwa bersaing, jiwa berlomba-lomba. Kita tidak ingin ada orang lain yang menyaingi kita. Ya, itu manusia. Tapi jadilah yang terbaik menurut kacamata Sang Pencipta, menurut pandangan Allah Azza wa Jal, agar kita tidak baik di mata manusia, tapi kita hina di mata Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah,
Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah?" Dalam lafaz lain dikatakan, "Man khairun nas?" Siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Siapakah manusia yang terbaik? Coba kita renungkan. Apakah kita termasuk yang terbaik? Sebagian kita jadi sampah masyarakat, tapi tidak sadar. Sebagian kita merasa sudah baik, padahal dia seorang pecundang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Kita hidup bermasyarakat, dari masyarakat yang terkecil dalam keluarga kita sampai masyarakat yang terbesar. Tanyakan kepada dirimu, apa manfaat yang kau berikan kepada orang lain? Kita sering mencari manfaat dari orang lain, bahkan kita ingin memanfaatkan orang lain. Kapan engkau memberikan manfaat kepada orang lain? Dan sebesar apa manfaat yang kau berikan? Sebagian kita sampai hari ini masih merepotkan orang tuanya. Bukan memberikan manfaat kepada orang tuanya. Menyusahkan keluarganya. Menjadi beban buat mereka. Kapan kita memberikan manfaat kepada orang lain? Dan Nabi ditanya, ahabbul a'mal ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jal? Agar kita menjadi yang terbaik. Menjadi yang paling dicinta Sang Pencipta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Membahagiakan orang lain. Membuat kawan kita, membuat teman kita, membuat tetangga kita, membuat masyarakat kita bergembira. Senang hidupnya bersama kita. Memberikan kegembiraan kepada orang lain itu bentuknya bisa perbuatan dan bisa ucapan. Kalau perbuatan engkau berbagi hadiah. Kapan kau terakhir berbagi hadiah kepada kawanmu? Kepada kerabatmu? Kepada tetangga-tetanggamu? Kapan? Membuat mereka bergembira dan berbahagia, jemaah. Tersenyum di wajahnya. Membuat dia bahagia dan gembira. Tanpa engkau keluar harta. Kalau bicara ucapan, maka ahibati billah, pilihlah kata-kata yang baik tatkala berbicara. Pilihlah kata-kata yang indah tatkala engkau menulis sesuatu. Agar orang yang membacanya tersenyum. Agar orang yang membacanya tidak sakit hati. Agar orang yang mendengarnya tidak menderita. Ucapkan kata-kata motivasi kepada dia. Yang memberikan semangat kepada dia. Yang tidak membuat dia down. Bersedih. Hidup menderita gara-gara omongan. Sebagian saudaranya menderita gara-gara perbuatan. Gara-gara engkau mencari manfaat dari dia. Dan bukan memberikan manfaat kepada dia. Sebagian kita seperti itu. Tapi dia tidak merasa. Ahibati billah berkaitan dengan ucapan dan kata-kata. Allah Jalla Jalaluhu berfirman. Wa id akhadna mitsaqa bani Israel. Dan tatkala kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel. La ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua.
wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada kerabat-kerabatmu sebelum engkau membantu yang di seberang pulau. Sebelum engkau membantu mereka yang mungkin kau tidak kenal sama mereka. Ingat sama kerabatmu. Ingat, cari sepupumu. Cari pamanmu. Cari bibimu. Kita kadang-kadang lupa sama mereka, hidup dengan kawan-kawan kita saja. Allah mengambil perjanjian itu, jamaah. Kemudian wal yatama wal masakin. Setelah kerabat engkau berbuat baik kepada yatim-yatim yang kau bantu mereka. Kepada orang-orang miskin, nam. Lalu kata Allah, wa qulu lin-nasi husna. Dan katakan kepada umat manusia, kalau engkau harta mungkin gak bisa berbagi kepada semuanya, hartamu habis. Mungkinkah kata-kata baikmu habis? Mungkinkah engkau kehilangan untuk menyusun kata-kata yang indah buat kerabatmu? Engkau harus keluar energi, harus capek dan lelah. Tidak. Maka Allah katakan kepada semua manusia, wa qulu lin-nasi husna. Katakan ucapan yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah. Dirikan salat. Wa atuz zakah. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tapi ternyata Banu Israel banyak yang berpaling dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku. Katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka apa? Apa yang Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, yaqulu allati hiya ahsan. Mengatakan ucapan yang terbaik. Kalau engkau punya 10 kata-kata yang baik, engkau pilih yang terbaik. Yang dapat membuat orang lain semangat. Yang dapat membuat orang lain bergembira, bersenang hati, bersukaria. Bukan membuat dia sedih. Kenapa kita disuruh memilih kata-kata? Yang paling banyak membuat orang masuk neraka lisan. Allah mengatakan penyebabnya di sini, inna syaitan yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu hendak merusak hubungan di antara kalian. Merusak persahabatan, merusak kekeluargaan, merusak ketetanggaan. Syaitan itu musuh yang nyata, jangan kau dengarkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أما بعد أحبتي بالله. Ada beberapa amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla selain mentransfer kegembiraan kepada hati saudara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au takshif anhu kurbah." Engkau menyingkap kesulitan dia, bukan mempersulit hidup dia. Semua orang punya masalah. Bagaimana engkau bertindak sebagai kawan, sebagai tetangga yang menyingkap kesulitan hidupmu? Atau kalau engkau tidak mampu, au taqdi anhu dainan, engkau lunasi hutangnya. Bayar hutangnya. Ini amalan dicintai Allah Azza wa Jalla. Au tatrud anhu ju'an.
atau engkau mengusir kelaparan dari dirinya, engkau berbagi makanan dengan mereka. Ahibati billah. Sampai hari ini kita tahu apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Engkau tanyakan kepada dirimu, apa manfaat yang dapat engkau berikan kepada mereka? Tanyakan. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Orang-orang beriman itu bersaudara. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang-orang beriman dalam cinta, dalam kasih sayang mereka, dalam empati dan simpati mereka seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun. Kalau ada dari jasad ini yang sakit, semua badan itu merasakan panas, demam, nggak bisa tidur, jemaah. Engkau pernah sholat malam berdoa buat mereka? Engkau pernah meneteskan air mata, mengangkat tanganmu memohon kepada Allah untuk mereka? Atau potongan-potongan video itu hanya jadi tontonan belaka? Berikan manfaat, jemaah, semampu yang engkau lakukan. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat. Sudah berapa solawat yang kau baca dari tadi pagi sampai sekarang? Kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedikit solawat yang kita baca. Ahibati fillah. Hari Jumat ini hari yang paling mulia. Usahakan engkau datang sebelum khatib naik mimbar. Sisihkan waktumu. Fokus sebelum kau berangkat engkau bersalawat kepada Nabi SAW. Engkau baca Quranmu. Sehingga engkau datang dengan semangat dan menyimak khutbah. Untuk mengambil manfaat. Cukup jamaah. Yang menyebabkan kehinaan umat Islam. Karena kita tidak peduli sama agama kita. Dengan khutbah Jumat yang hanya sepekan sekali. Kita pun telat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين